Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rizka dan saya Mimin Tarsi dari kelas 11 IPS 4. Kami akan menjelaskan tentang materi APBN dan APBD. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami pengertian, tujuan dan fungsi dari APBN dan APBD, mengetahui sumber penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah, mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD, pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Pengertian APBN dan APBD. APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbedaan APBN dan APBD. APBN wilayahnya mencakup luas yaitu nasional, sedangkan APBD lebih ke wilayah seperti pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Biasanya dianjurkan sebelum periode berlangsung, maksimal 1 bulan sebelumnya. Tujuan dari APBN dan APBD ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fungsi APBN dan APBD ini yaitu satu, fungsi otoritas. Fungsi ini berarti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dibertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk merencanakan pada tahun yang bersangkutan, misalnya ketika pemerintah merencanakan kegiatan untuk membangun proyeksi jalan. Ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berarti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah ini sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Keempat, yaitu fungsi alokasi. Fungsi ini berarti bahwa anggaran dialokasikan pada berbagai sektor yang sudah ditentukan, misalnya pada sektor pendidikan, contohnya pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas belanja, mengajar, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu fungsi distribusi. Jadi anggaran ini didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya dengan membentuk bantuan sembako dan lain-lain. Yang keenam, yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini memperlihatkan kondisi perekonomian di Indonesia yang misalnya saat terjadi resesi. Resesi ini diinstruksinya adalah meningkatkan pengangguran dan menurunnya daya beli dan masyarakat. Penerimaan negara itu bisa berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea, cukai, dan penerimaan lainnya. Sedangkan penerimaan daerah itu bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bantuan keuangan, serta penerimaan lainnya. Pengeluaran negara. 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja rutinan daerah, 4. Subsidi, 5. Pembayaran bunga dan cicilan hutang, dan lain-lain. Pengeluaran daerah. 1. Biaya modal, 2. Biaya yang tidak disangka-sangka, 3. Biaya administrasi dan umum, 4. Biaya operasi dan pemeliharaan, dan lain-lain. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Mekanisme penyusunan APBN. Pertama-tama, Presiden bersama kabinetnya akan membuat rancangan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara, yang kemudian diajukan kepada DPR, lalu oleh DPR dibahas. Apabila RAPBN ini diterima, maka akan disahkan oleh UUD menjadi APBN, dan apabila RAPBN ini ditolak oleh DPR, maka akan menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. APBN pada tahun sebelumnya akan digunakan juga pada tahun berikutnya. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD hampir sama dengan APBN. Yang membedakan adalah pelaksanaannya. Kalau APBN ini pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Pertama-tama, gubernur atau wali kota ini merancang RAPBD. Rancangannya anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian diajukan kepada DPRD. Setelah dibahas DPRD, apabila diterima akan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD, dan apabila ditolak akan menggunakan APBD pada tahun sebelumnya yang akan menggunakan pada tahun berikutnya juga. Asas penyusunan APBN. Yang pertama yaitu asas kemandirian, artinya pemerintah meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, kemudian melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, menitik beratnya pada undang-undang negara, dan penajaman prioritas pembangunan. Jadi APBN dan APBD ini diharapkan dapat meningkat perekonomian negara. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Mendorong investasi masyarakat, 3. Memperluas lapangan kerja, 4. Melancarkan distribusi pendapatan, 5. Menstabilkan peredaran uang, 6. Menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
kesimpulan, yaitu bahwa APBN dan APBD ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan atau program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.